siapa yang pimpin hari depan hidupku. Amin, haleluya. Semuanya dari Tuhan Yesus, semuanya terencana sempurna. Haleluya. Menghadapi gelombang dalam jalan hidupku. Haleluya. Bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Amin, amin. Tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Amin, haleluya. Semuanya dari Tuhan, terencana sempurna. Amin, haleluya. Menghadapi gelombang dalam jalan hidupku. Amin, haleluya. Ku bersandar pada Tuhan Yesus, ku serahkan semuanya. Amin, haleluya. Ku tahu siapa yang pimpin, haleluya, hari depan hidupku. Amin, haleluya. Semuanya dari Tuhan, terencana sempurna. Amin, haleluya. Menghadapi gelombang di dalam jalan hidupku. Amin, haleluya. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Amin, haleluya. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Amin, haleluya. Semuanya dari Tuhan, terencana sempurna. Amin, haleluya. Menghadapi gelombang dalam jalan hidupku. Amin, haleluya. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Amin, haleluya. Dalam Ayub 23 ayat 10 dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Menghadapi gelombang dalam jalan hidupku. Amin, haleluya. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Amin, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Selasa malam ini tanggal 8 Maret 2022. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memelihara hidup kita. Karena firman Allah tadi sudah saya bacakan dalam Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Tiap langkah hidup kita, semuanya Tuhan tahu persis. Dan dia selalu pimpin dalam hidup kita. Dan seandainya ada cobaan dan diuji sama Tuhan, katanya itu, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Artinya, apabila kita tahan uji, menghadapi gelombang hidup ini, menghadapi ujian apapun, kita tetap setia berharap kepada Tuhan. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Amin, haleluya. Semuanya dari Tuhan, terencana sempurna. Hadapi gelombang dalam jalan hidupku. Amin.
amin, haleluya. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya, amin, haleluya. Yeremia 17 pasal 17 ayat 7, demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Artinya setiap langkah hidup kita berserah total kepada Tuhan. Karena kita berserah total kepada Tuhan, maka ada berkat Allah, janji Tuhan. Haleluya. Diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ada kunci berkat, kunci keselamatan hanya di dalam Dia, Yesus. Menghadapi gelombang dalam jalan hidupku, haleluya. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Kalau kita bersandar kepada Tuhan, Bapak Ibu, maka Tuhan akan ambil alih. Tuhan akan take over. Dan kalau Tuhan take over, dikatakan akan diberkati Tuhan. Amin. Menghadapi gelombang dalam jalan hidupku, amin, haleluya. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya, amin. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau tertinggi itu melebihi segala-galanya. Karena Engkau sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Kau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Menghadapi gelombang dalam jalan hidupku, amin, haleluya. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya, haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung, kudus, mulia. Kami selalu andalkan Tuhan, menghadapi gelombang dalam jalan hidupku, amin, haleluya. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya, amin, haleluya. Luar biasa. Kalau kita andalkan Tuhan Yesus, beda Bapak Ibu. Coba sama baca lagi dalam Mazmur 37 ayat 5. Demikian firman Tuhan ini. Mazmur pasal 37 ayat ke-5. Haleluya. Kalau kita hidup menggunakan firman Tuhan, aman kita. Sebab kalau menggunakan firman Tuhan berarti melibatkan Tuhan. Kalau melibatkan Tuhan, Dia ambil alih. Dalam Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ia akan bertindak. Beda di sini. Tuhan akan take over semua masalah, semua pergumulan. Sebab Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan ajaib, Tuhan dahsyat, amin, haleluya. Menghadapi gelombang dalam jalan hidupku, amin, haleluya. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah pada Selasa malam tanggal 8 Maret 2022 ini Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua dan kami semua Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Ku serahkan hidupku dalam tangan-Mu, menghadapi gelombang hidup yang tidak jelas, tidak tentu Tuhan. Tapi kalau kami percaya kepada Yesus, sesuai dengan firman-Mu, kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan Tuhan.
dan percaya kepada Tuhan, maka Engkau akan bertindak dalam hidup kami. Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara semua, kami semua Bapak. Kami milik-Mu, kami anak-Mu Tuhan. Ampuni dosa kami, kesalahan kami, ampun Tuhan. Sucikan mulut hamba-Mu, kuduskan hati kami, tubuh jiwa roh kami. Sebentar kami membaca firman. Biar firman-Mu berkuasa dalam hidup kami, supaya kami melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Sampai suatu hari kelak kami hidup berjumpa dengan Yesus, masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Kuduskan sebentar kami Tuhan. Kusiapkan hatiku untuk terima firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba murid-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi katakan salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan, kita masih dipelihara sama Tuhan, di dalam keadaan sehat semuanya setiap kita. Puji Tuhan, kalau saya mendengar berita dari pemerintah bahwa peristiwa pandemi COVID-19 Omikron sudah makin melemah, sudah makin melandai, dan ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan, dan membawa kita makin hari makin cinta Tuhan, makin mengandalkan Tuhan, dan libatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Karena Tuhan berkata, diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Karena hidup kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tapi kita andalkan Yesus dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita awali sebelum kita berbaring tidur, kita dahului dengan firman Tuhan, supaya Kolose pasal 4 berakhir. Besok kita pindah ke 1 Tesalonika. Puji Tuhan. Terus kita sabar, kita tekuni hari demi hari hidup yang kita jalin dengan penuh rasa sukacita, berjalan melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Kolose pasal 4 ayat 1 sampai 18, demikian firman Tuhan. Hai Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Bertekunlah dalam doa, di dalam pada itu juga berjaga-jagalah sambil mengucap syukur, berdoa juga untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk memberitakan kami, supaya kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat mengatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakan waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Semua hal ilwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ya, kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahukan hal ilwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Ya, kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang terkasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus kemanakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epafras kepada kamu, ya seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagaimana orang yang dewasa, dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih, dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arisipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Ayat 18 terakhir, salam daripadaku Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku, kasih karunia menyertai kamu. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita
kita baca kitab Kolose, berarti sudah selesai kitab Kolose dari pasal 1 sampai pasal 4, sehingga besok kita akan memasuki surat Rasul Paulus untuk jemaat di Tesalonika, 1 Tesalonika. Puji Tuhan, kita bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus yang luar biasa, yang sudah memelihara hidup kita, yang sudah menjaga hidup kita. Dari Injil Matius kita sudah baca terus sampai malam hari kitab Kolose. Biarpun banyak tantangan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, tapi kita bersyukur kalau Bapak Ibu Saudara bersama saya senantiasa sehat. Saya sebagai hamba Tuhan tidak pernah sakit sampai detik. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan Yesus yang memberikan kesehatan buat Bapak Ibu Saudara semua. Sama dengan saya juga, sama, tidak pernah sakit. Oleh karena apa? Oleh karena Yesus yang membentengi kita. Oleh karena Yesus yang menjaga kita. Semuanya karena Tuhan Yesus menghadapi gelombang dalam pujian itu. Dalam jalan hidupku, ku bersandar pada Tuhan. Kita berserah total kepada Tuhan. Karena kalau firman Tuhan katakan, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya, maka di situ Tuhan akan bertindak atas hidup kita, yaitu Tuhan jaga hidup kita. Mari, ada 3 hal penting yang saya mau sampaikan kepada saudara di kitab Kolose pasal 4 ini. Adalah kitab yang terakhir untuk pasal 4 di kitab Kolose Rasul Paulus. Dan yang pertama, kalau kita lihat di sini, supaya kita betul-betul menjaga hidup kita. Bagi saudara-saudara harus memiliki sifat adil. Bagi Bapak Ibu Saudara, mohon maaf ya, bagi di antara Bapak Ibu mungkin sebagai pimpinan yang punya bawahan, seringkali kita bersifat kepemimpinan kita bersifat subjektif. Like and dislike. Kalau kita senang, kita bedakan sama orang yang tidak kita suka. Padahal sebetulnya orang yang tidak suka itu orangnya lebih benar daripada orang yang kita sukai. Jadi kata firman Tuhan bukan berdasarkan like and dislike, berdasarkan dari keadilan, kebenaran yang datang dari Tuhan. Untuk itu pentingnya kita harus bertindak jujur. Makanya adil ini selalu berkaitan dengan jujur. Orang yang berlaku adil pasti dalam dirinya jujur. Kalau sifatnya subjektif, ya tidak objektif saudara. Biasanya orang yang subjektif itu melihat orang. Kalau orangnya like, disukai, maka bertindak biarpun dia salah, namanya kita suka, ya bisa tidak jujur kita. Ya, oleh karena itu dikatakan di sini, hai tuan-tuan, di ayat yang 1, berlakulah adil dan jujur ya terhadap hambamu. Jadi kalau kita punya bawahan, kita sebagai atasan. Saya dulu waktu sebelum jadi pendeta, saya pernah bekerja, pernah dudukan sebagai manajer, pernah sebagai GM, pernah sebagai direktur, dan pernah sebagai karyawan. Tapi kita juga pernah bertindak yang tidak jujur oleh pimpinan kita. Tapi sama halnya kita waktu jadi pimpinan pernah bertindak subjektif. Orang yang kita sukai, kita prioritaskan. Orang yang tidak kita sukai, kita kambing hitamkan dia. Nah, itu menurut firman Tuhan tidak boleh. Oleh itu memiliki sifat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus dia berlaku adil. Dia berlaku hakim yang bersumber kebenaran. Kalau saya mau bacakan di 2 Timotius pasal 4 saudara, ayat 8 dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Jadi Tuhan adalah hakim yang adil. Seadil-adilnya Tuhan adalah sumber kebenaran. Itu datang dari Yesus. Dan marilah kita pelan-pelan hidup ini diproses oleh Tuhan. Kalau apabila sifat karakter kita seringkali kita tidak adil, marilah melalui firman Tuhan malam hari ini milikilah sifat adil, karena hati kita harus jujur, takut sama Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan nanti ada rapotnya saudara. Setiap kita ada kitab kehidupan saudara. Seperti di dalam Wahyu pasal 20 ayat 12, itu setiap kita ada rapot saudara. Saya mau baca ya. Di Wahyu pasal 20 ayat 12 dikatakan, aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tata itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka kitab semua kitab yang lain, itu kitab kehidupan, dan orang yang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi setiap perbuatan kita, orang adil, orang jujur, berdosa, berbuat jahat, apapun yang kita kerjakan ada tertulis dalam kitab kehidupan. Oleh itu mari kita takut sama Tuhan, supaya yang pertama kita berlaku adil dan jujur. Dan karena apa? Perlu diketahui bahwa katanya punya Tuhan di surga, kita punya Bapa di surga yang Maha tahu mas segala-galanya. Yang kedua, mari kita bertekun selalu di dalam doa.
dan mengucap syukur sambil berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu baca firman Tuhan, saudara. Makanya selalu bergandengan berdoa dan berjagalah. Berdoa seperti hari ini kita selalu pagi dan malam itu berjaga dan berdoa. Saya bacakan firman Tuhan, itu berjaga. Setelah baca firman Tuhan kita berdoa. Awali sebelum baca firman Tuhan dengan berdoa. Saya awali dengan doa sebelum baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan berjaga supaya kita selalu diilingkan, diingatkan supaya kita tidak bertindak ngawur, bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Yaitu pertama, marilah kita bersifat memiliki hati yang adil dan jujur, dan yang kedua bertekun di dalam doa. Karena bertekun dalam doa berarti membangun persekutuan dengan Tuhan dan berjaga baca firman Tuhan. Dan yang ketiga, supaya kita menghadapi dunia ini, menghadapi pihak eksternal, kata di ayat yang kelima, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang luar, pergunakan waktu yang ada. Karena musuh kita orang luar, iblis, termasuk orang-orang dunia. Maka Tuhan kiranya, makanya pentingnya kita dengan doa, supaya Tuhan akan pimpin tiap langkah hidup kita. Supaya tindakan kita bukan menjadi batu sandungan, supaya hidup kita menjadi berkat. Maka kita bersyukur kepada Tuhan, diisi selalu dengan firman Tuhan, supaya hidup kita yang serong-serong, tindakan kita yang salah, kita melangkah di dalam jalan Tuhan, bertindak adil, dan kita bertindak jujur. Dan yang kedua, kita penuh dengan doa, berjaga itu baca firman Tuhan, supaya hidup kita melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan akan berikan hikmat buat kita untuk menghadapi setiap persoalan. Hubungan keluar itu persoalan eksternal, supaya Tuhan senantiasa jaga lindung kita. Kita minta pimpinan, Roh Kudus akan menyertai kita sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Ku tahu siapa yang pimpin, haleluya, hari depan hidupku. Amin, haleluya. Semuanya dari Tuhan, terencana sempurna, menghadapi gelombang dalam jalan hidupku. Amin, haleluya. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Amin, haleluya. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Amin, haleluya. Semuanya dari Tuhan, terencana sempurna. Amin, haleluya. Menghadapi gelombang dalam jalan hidupku. Amin, haleluya. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Tuhan Yesus juru selamatku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua, dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.